apa nih tanggapan Oma terkait Natali melepas hijabnya? Kalau saya pribadi maupun keluarga khususnya itu nggak masalah. Itu haknya dia yang lebih tahu. Kita nggak campur lah masalah itu. Yang penting kita lihat apa di IG-nya, apa di YouTube ya sehat, di TV gitu aja dia sehat. Tapi sebagai Oma, maksudnya kan yang sebelumnya kita lihat Natali berhijab, terus tiba-tiba tidak ada konfirmasi atau alasan yang spesifik yang dikeluarkan oleh Natali. Sempat shock juga nggak sih Oma pertama kali melihat atau tahu Natali lepas hijab itu? Ya jelas. Yang pertama yang kasih tahu tuh Ibu Gina, neneknya di Belanda. Saya malah nggak tahu. Tapi buat kita itu ya kembali lagi ya. Dia merasa nyaman apa ada kita nggak campur lah. Oke, buat kita ya Natalia enjoy aja, enjoy life aja deh. Tapi Oma sendiri sempat konfirmasi nggak sih, misalnya setelah tahu Natalia lepas hijab itu, misalnya konfirmasi atau komunikasi langsung menanyakan alasannya apa sih Natali gitu? Kalau kita keluarga nggak pernah ada apa-apa, nggak pernah nanya sama dia. Pernah. Jadi paling kalau ada sesuatu yang kira-kira buat dia sangat penting, baru dia konfirmasi kita ke keluarga. Tapi sempat berpikir nggak sih Oma, maksudnya dengan lepasnya hijab Natali itu demi mencari rezeki? Oh nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan lah itu. Rezeki kan nggak terkait buka hijab, nggak ada itu. Keyakinan kita aja. Tapi yang jelas dia buka hijab itu pasti dia yang tahu, bukan kita. Belum ada sempat komunikasi lagi gitu Oma? Nggak ada. Dan memang Natalia gitu nggak pernah. Kecuali kalau ada sesuatu yang sangat urgent ya hubungi kita, apa omanya yang di Belanda itu. Oma ini kan Sule juga bilang kalau sama Natali ini susah komunikasi katanya. Apa? Sama Natali susah komunikasi, Sule bilangnya kalau sama Natali susah komunikasi. Tapi kalau Natali sendiri ngebantah gitu, kalau komunikasi sama Sule itu susah gitu. Oma sendiri melihat ini tangkapnya seperti Kalau apa sih? saya yang Natalia bilang itu benar. Berarti nggak susah ya Oma menunjukkan komunikasi sama Sule sendiri? Cuman ya akhirnya Natalia pikir ya udahlah. Sulit ya mungkin ke kesibukan atau apalah namanya ya. Haknya dia. Tapi apa sih Natali kalau misalkan biaya rumah sakit Azam itu dia yang membiayai Omah katanya, bukan Sule kata Natali. Betul. Oh gitu. Dia juga ada ngobrol sama saya bilang udah nggak usah dipikir lah, kamu selesaiin dah. Kita pikir jangan mundur, kita pikir ke depan. Berarti waktu sakit aja kemarin full biaya rumah sakit ditanggung sama Natali. Iya. Tapi kan sempat sulit datang juga tuh datang ke Omah. Saya nggak ketemu, cuman iya betul kan saya datang habis maghrib ya gitu. Tapi kan saya juga nggak pernah nanya ya kenapa, saya juga nggak pernah nanya. Oma terkait balik lagi terkait Natali yang lepas hijab, sempat beberapa waktu ini ada saling sindir antara Putri Delina ya. Ada Putri Delina dengan caption itu waktu yang akan menjawab semuanya Omah. Ya, seperti apa Oma? ada di TV itu saya dengar. Tapi ya itu urusan mereka ya. Cuman buat saya sih ketawa aja lah. Nggak sebetulnya nggak segitunya lah, buat apalah ya kan, sebetulnya buat saya ya kan. Tapi itu yang udah terjadi mau diapain. Oma tapi sempat menyayangkan nggak sih, maksudnya sebagai Oma melihat Natali lepas hijab gitu kan, menyayangkan nggak sih? Sebetulnya ya, dan ya kita ya wajar lah ya. Kenapa dia buka hijab? Kembali lagi ya kita nggak bisa apa-apa itu haknya. Mungkin yang lebih tahu dirinya dia. Kenapa dia buka? Apa pasti ada jawaban dia di dirinya dia sendiri. Kenapa kita nggak pernah nanya kok. Nah, Mengenai pro dan kontra sendiri seperti apa nih menanggapinya?
antara pro dan kontra Natali lepas hijab. kalau saya pribadi Menanggapinya gimana? ya tanggapan saya waktu Natalia pakai hijab ya dia cantik, tapi asalnya udah cantik sih pakai hijab enggak tetap aja dia terlahir memang gitu. Ini pro dan kontra di luar sana, netizen atau masyarakat luas. Oh itu kalau Natalia tetap biasa, itu kan risiko artis lah, benar kan? Tapi sampai dihujat netizen Omah karena kan mengunggah masalah pribadinya saat Ajam sakit, sehingga maksudnya apa sih ada apa sih banyak dihujat netizen Omah karena kan mengunggah masalah pribadinya saat Ajam sakit. Nah itu tuh membuat Sule tuh tersudut iya, gitu. saya baca itu keterlaluan lah, nggak boleh lah ya kan. Kita harus kayak apa ya, kayak kampungan lah, kita flashback diri kita sendiri lah sebetulnya ya. Tapi mungkin buat mereka ada kepuasan sendiri, saya juga nggak tahu ya. Tapi kalau buat Tata dianggap angin lalu aja, whatever aja lah. Tapi Oma, ada beberapa juga netizen atau masyarakat di luar ataupun di media sosial sendiri takut ketika Natali lepas hijab ini kembali ke pekerjaan lamanya. Oh enggak, masalah ganti agama lagi ya? Bukan misal. masalah pekerjaan kayak nge-DJ. Oh enggak ada itu. Banyak komentar-komentar kayak gitu juga, kembali bekerja sebagai seorang DJ lagi gitu. Enggak ada itu, ya orang boleh menduga-duga boleh, tapi kalau menurut saya itu tidak akan terjadi karena dulu dia beda ya, sekarang pure seorang ibu. Omah ini kan Putri Delina tadi menyindir ya Omah. Nah ini kan dibalas lagi mungkin ya ini sama adiknya Natali dengan kata-kata dengan waktu juga akan membuka sifat aslinya. Jadi Itu sama-sama sama-sama saling sindir Omah. Oh ke si Putdel. Iya. Putdel itu kan memberi statement bahwa waktu akan Menjawab semua. Dan Nadia, adiknya dari Natali itu juga memberi caption ya atau menjawab ya. Dengan waktu juga akan membuka juga sifat akan aslinya. membuka sifat aslinya. Jadi saling sindir. Menanggapinya gimana Mama? Jadi kayak merembet kemana-mana gitu. Kalau saya bilang sih, buat saya ya sebetulnya nggak perlu memperpanjang situasi, memperpanjang masalah buat apa, ya kan? Tapi kan yang mulai siapa ya, mungkin kan kayak Putri, cucu pun juga nggak bakal diam lah, ya tetap ya dia belain kakaknya. Saya pun kalau sebaliknya jadi Putri saya akan begitu juga. Tapi Oma sebagai oma pengganti yang bisa dibilang sebagai orang tua pengganti dari Natali dan Nadia sendiri, kadang suka kasih kasih rem nggak sih buat mereka berdua gitu untuk melakukan hal sesuatu apapun gitu? Terhadap? Ya apapun, kayak mungkin dari sikap, perbuatan atau mungkin statement-statement yang dia buat di media sosial itu juga nggak sih Oma? Oh iya, itu yang banyak bicara itu omanya yang di Belanda. Stop, Natalia nggak usah bicara apa-apa lagi. Diam adalah masa, kita waktu ke rumah sakit juga bilang begitu. Ya, badai pasti berlalu lah. Kita harus kuat, kita harus kamu mandiri, mau harus kuat. Ini kan bukan sekali dua kali, sering terjadi ya kan, ada sindiran lah apalah namanya. Gak guna gitu. Kita harus percaya diri sendiri lah. Tapi sampai saat ini Oma gimana sih mungkin Natali sendiri komunikasinya itu kan banyak yang ingin tahu alasannya gitu. Mungkin alasannya kenapa belum speak up gitu. Belum klarifikasi alasannya. Dari Natali, tahu nggak sih Oma maksudnya? Kenapa masih tetap berdiam diri untuk tidak membeberkan atau Saya nggak tahu, alasan? saya nggak sejauh itu. Tapi komunikasi masih lancar ya Oma? Mungkin Dengan komunikasi dengan Natali dengan Enggak, saya waktu di rumah sakit aja banyak ngobrol sama dia. Dia kan banyak curhatnya itu. Banyaklah hal-hal. Cuma saya hanya menasihati saja. Artinya hal-hal yang kira-kira ini ujian ya, dia ya kan. Dan dia banyak cerita masalah waktu kejadian asam itu, saya juga kaget ya. Saya bilang itu memang penyakit anak-anak, ya kan.
Malah saya ada ngobrol sama dokter pribadi saya, dokter Dewi itu bilang kalau anak-anak kena apa namanya step itu bagus di bawah 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun efeknya banyak. Itu aja. Saya udah bilang juga sama Natalia. Tapi kalau dia sebagai ibu muda ya wajarlah dia kaget dan trauma ya. Dia kan belum dia lihat nyata itu kan kejadian itu kan. Dia banyak cerita sama saya. Tapi ini sebagai ini yang sudah terjadi, kita nggak usah dipikir lagi lah gitu kan, semua udah berlalu kan. Tapi Oma melihat gigihnya Natali jadi single mom, bekerja keras, terus banyak juga omongan yang tidak baik, pro dan kontra dan lainnya apa yang dia lakukan. Melihat tegar dan kuatnya Natali sendiri mungkin seperti apa sih Oma? Sebagai Oma melihat kuatnya Natali. Oh dia ini Natali sih dari dulu ya dia dari zaman dia dulu sekolah ya, dia kemana orangnya bisa diam Natalia. Udah maunya itu ya itu dia kerjaan, dan dia merasa dia percaya diri kok, apa yang saya lakukan pasti jadi dan saya pasti berhasil, itu bagus itu. Oma, sempat tadi ada apa namanya di rumahnya Natali sempat kedatangan mobil baru, mobil mewah. Mungkin menanggapinya gimana Oma? Atau mungkin Oma tahu itu pemberian dari siapa? Apakah dia beli atau hadiah dari siapa? Gimana Oma? Saya baru tahu tadi. Ya itu dari siapa nggak perlu diungkap lah. Pokoknya dia ya ada sesuatu yang baru dalam datang ya, satu hadiah. Apa dia beli, apa gift, kita nggak tahu lah. Yang penting everybody happy aja. Tapi Oma melihat suksesnya Natali sekarang gitu kan, untuk cari rezeki dengan menghasilkan rumah dan mobil gitu kan, bisa dibilang ini seperti apa? Ya itu yang tadi saya bilang, Natali itu pekerja keras dia. Nggak pernah ngeluh. Dan saya lihat pekerjaan ini ya semoga ya sakit pun enggak. Oke, mungkin Oma doa untuk Natali dan Ajeng sendiri mungkin seperti apa nih sebagai Oma dengan orang tua. Ya kalau buat saya doanya ya Natalia harus harus percaya diri, dan apapun yang kemarin sudah terjadi itu ada ambil hikmahnya, pasti ya, ambil hikmahnya, dan kita selalu kuncinya itu menjadi orang baik, dan kebaikan itu pasti akan datang, dan sukacita. Jadi itu aja yang paling baik, apalagi sih nggak ada kan. Cukup. Makasih Oma. Terima kasih.